cek cek cek. Oke, kita akan mempelajari ekonomi mikro. Dalamnya ada teori produksi. Nanti cara singkat aja, nanti dibahas ada apa dari sedikit apa itu ekonomi mikro, kemudian pengertian produksi, terus nanti fungsi-fungsinya, ada distribusi, fungsi distribusi dan lain sebagainya. Yang pertama ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan, dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Ruang lingkup ekonomi perilaku konsumen dalam memilih barang, jasa, strategi perusahaan, dan interaksi pasar. Jadi mempelajari baik individu, rumah tangga, atau perusahaan dalam menentukan, mengalokasikan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mikro. Kemudian ruang lingkup ekonomi mikro adalah perilaku konsumen dalam memilih barang, jasa, strategi perubahan, dan interaksi pasar. Jadi yang diamati adalah bagaimana konsumen itu memilih barang dan jasa, terus strategi perusahaan, dan juga interaksi pasar. Nah, gitu. Kemudian kalau produksi sendiri, produksi adalah rangkaian proses ataupun aktivitas dalam menciptakan atau menghasilkan nilai tambah dari barang dan jasa, baik dalam bentuk produk setengah jadi maupun produk jadi. Misal ya barang setengah jadi ya produksi pembuatan bahan baku, misal bahan baku tanah, misal yang sebelum jadi batu bata ataupun genteng, ataupun yang udah jadi. Yang udah jadi berarti nanti produksi batu batanya sendiri. Produksi dilakukan dengan mengubah bentuk bahan, menyimpan untuk waktu tertentu, atau memindahkan produk ke tempat lain. Jadi mengubah bentuk bahan yang tadinya mungkin dari tanah yang jadi batu bata, ataupun dari air menjadi es, dan lain sebagainya. Tujuan utama teori produksi itu menghasilkan output yang berkualitas dalam jumlah maksimal secara rasional. Jika titik optimum tercapai, maka perusahaan dapat meraih keuntungan yang optimal. Jadi kalau kita pengertian teori produksi sini bagaimana baik individu, perusahaan, ataupun masyarakat itu agar untuk memaksimalkan sumber daya dan juga sumber daya dengan biaya produksi secara rasional. Jika titik maksimalnya, titik optimalnya tercapai, maka keuntungannya juga ikut optimal. Oke, kemudian produksi fungsinya, kita fungsi produksi menggambarkan hubungan kuantitatif antara input yang digunakan dan juga output yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan memahami fungsi produksi, presiden dapat menentukan berapa banyak input yang perlu digunakan dalam menghasilkan output tertentu, serta bagaimana mengatur produksinya agar biaya dikeluarkan dapat ditekan minimal mungkin sehingga dapat menghasilkan keuntungan maksimal. Jadi ini menggambarkan hubungan kuantitatif antara input dan juga output. Jadi tahu inputnya segini, outputnya segini. Jadi bisa juga memaksimalkan biaya produksi namun keuntungan yang maksimal. Itu teori produksi. Kemudian di teori produksi ada distribusi juga. Distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produksinya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, konsumen, dan juga industri. Produsen, distributor, konsumen, dan juga industri. Distribusi juga diartikan sebagai kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Jadi distribusi adalah penyebaran, pemasaran, penyebaran suatu produk gitu. Jadi sebuah rangkaian kegiatan yang dimana sebuah produk itu mengalir dari produsen ke konsumen, itu distribusi. Terus macam-macam distribusi ada beberapa kayak
langsung, semi langsung, dan juga tidak langsung. Kalau yang langsung itu ya berarti dari hasil pertanian langsung ke konsumen. Kalau yang semi langsung itu mungkin ada dia petani tapi punya toko sendiri, jadi menjual barangnya sendiri. Dia juga, kalau tidak langsung dia penjual produsen tapi juga distributor, itu tidak langsung. Distribusi semi langsung, distribusi yang tiga distribusi tidak langsung ya melalui perantara, misalnya kayak online shop dan lain sebagainya. Oke, kita ke tujuan distribusi. Distribusi ini adalah secara umum mengurangi tidak samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila perbedaan ekonomi saling mencolok antara kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya saling benci dan akhirnya meningkatkan sifat pemusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Nah, ya sama kayak sistem ekonomi itu, distribusi itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi jurang antara yang kaya dan miskin. Jadi persebarannya rata, misalnya si A ini menengah ke atas, si B menengah ke bawah. Tujuan distribusi adalah mengatasi perbedaan itu. Oke, mungkin itu materi kali ini. Bisa atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat siang.